Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Jeffrey Armando Tamunan dengan NIM 11S230032. Jadi saya di sini ingin buat video penjelasan praktikum kedua dari mata kuliah algoritma struktur data. Jadi langsung saja kita ke code-nya. Nah, di sini ada code matriks dan matriks F Java. Pertama saya akan menjelaskan matriks dulu. Nah, jadi di sini pada praktikum kedua ini kami menggunakan kode dari praktikum pertama di mata kuliah Alstudat dan di sini kami eh, membuat code-nya itu agar sesuai dengan gaya penulisan Google. Jadi saya membuat code-nya menjadi agar sesuai dengan gaya penulisan dari Google-nya sendiri. Tentunya untuk code ini jadi di tantangan itu ada ada dibuat eh, yang pertama itu sebentar. Nah, yang pertama itu ada eksplorasi notasi big O, yaitu O n faktorial, O n pangkat n, dan O n log n. Nah, jadi yang saya kerjakan itu, nah, untuk yang pertama itu ada O n faktorial. Nah, jadi ini adalah kompleksitas waktu ini meningkatkan dengan sangat cepat karena faktorial dihitung dengan mengalihkan secara berurutan semua bilangan positif hingga n. Nah, jadi algoritma dengan kompleksitas seperti ini menjadi sangat tidak efisien ketika menangani input dalam jumlah besar. Nah, untuk contoh kodenya di sini, jadi dia tidak efisien untuk menangani input dalam jumlah besar ya. Nah, selanjutnya ada O2 pangkat N. Jadi di sini ada eksponensial. Nah, di sini adalah kompleksitas waktu yang bertambah secara eksponensial seiring dengan meningkatnya ukuran input. Nah, di mana setiap peningkatan nilai input menyebabkan jumlah operasi yang harus dilakukan menjadi berlipat ganda. Sebagai contohnya ini, jika sebuah n itu adalah 5, maka jumlah operasi yang dibutuhkan adalah 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, untuk contoh code-nya itu seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada logaritma linear. Di sini adalah kompleksitas waktu yang bertambah secara log linear seiring dengan meningkatnya ukuran si input. Nah, algoritma dengan kompleksitas ini cukup efisien ya dan sering digunakan dalam metode pengurutan yang membagi data menjadi bagian-bagian lebih kecil untuk diproses. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini. Jadi dia cukup efisien ya karena datanya itu dibagi menjadi bagian kecil agar lebih efisien diproses. Nah, selanjutnya ada kompleksitas waktu linear, yang dimana ini adalah eksekusi algoritma yang mempunyai peningkatan secara proporsional dengan ukuran input. Nah, di sini jika jumlah data yang diproses bertambah 2 kali lipat, jadi waktunya itu yang dibutuhkan juga akan meningkat 2 kali lipat. Kompleksitas ini tergolong efisien dalam banyak kasus. Contohnya pencarian linear atau iterasi langsung pada sebuah array. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya ada kompleksitas waktu logaritmik. Nah, di sini yang berarti waktu eksekusi algoritma bertambah sebanding dengan ukuran input ya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Selanjutnya untuk waktu konstan, ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi algoritma tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh ukuran input. Jadi untuk contohnya seperti ini. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh ukuran input. Nah, di sini tingkat efisiennya tertinggi karena jumlah operasi yang dilakukan selalu sama, berapapun banyak data yang akan diproses. Dan selanjutnya cek style matrix app ini seperti yang saya bilang tadi, kami disuruh menyesuaikan code matrix itu dengan gaya penulisan Google. Jadi saya membuat dari sini. Nah, untuk eh, bentar. Nah, untuk
hasil cek saya. Nah, oke. Oh, nanti saya akan menunjukkan saat setelah menjelaskan kode. Nantinya kompleksitas waktu matriks. Nah, jadi di sini pada pada kode ini ada beberapa kompleksitas waktu. Jadi di sini kami menjelaskan kompleksitas waktu pada matriks ini. Nah, ini matriks yang pertama kami dibuat dulu private final, string title, rows, column, dan element. Selanjutnya untuk konstruktornya public matrix, final string title, rows, columns. Nah, ini agar sesuai dengan gaya penulisan Google. Untuk getternya ada getter title, getter rows, dan getter columns, getter column. Nah, untuk setternya, untuk si elemen ini minta inputan dari si pengguna. Di sini ada kondisi yang dimana jika row-nya itu lebih kecil dari nol atau row-nya lebih besar sama dengan rows, atau kolomnya lebih kecil dari nol atau kolomnya lebih besar dari kolom. Nah, jadi akan ditampilkan invalid index dan akan ditampilkan kolom baris dan kolom keberapa. Jika tidak terpenuhi ini, kondisi yang ini akan inputan yang diinput untuk elemen dari matriks itu akan masuk. Kemudian untuk getter dari elemennya, nah ini setter, ini getter. Untuk kondisinya sama seperti yang tadi dan return elements dan akan dibentuk matrix dari elemen yang sudah diinput. Nah, ini untuk menampilkan si matrix. Jadi akan ditampilkan di luar matrix title. Nanti di demonya akan saya tunjukkan agar lebih jelas. Nah, di sini ada for eh, ini loopingan untuk eh, si baris dan si kolomnya. Nah, akan di print value-nya untuk menunjukkan si matriksnya. Nah, di sini ada fungsi penjumlahan. Jadi fungsi penjumlahan ini eh, menggunakan dua loop bersarang. Mana loop pertama itu berjalan dengan jumlah baris dan loop kedua itu berjalan dengan jumlah kolom. Nah, jika matriks berbentuk persegi, jadi akan dioperasikan yaitu n kali n atau n kuadrat. Nah, untuk kompleksitas waktu dari si add ini, metode add ini, eh, untuk si faktorial ini, kompleksitas ini biasanya ditemukan dalam masalah yang memerlukan eksplorasi semua kemungkinan kombinasi atau permutasi seperti pencarian brute force karena code ini tak melakukan hal tersebut, jadi kompleksitas ini tidak relevan. Nah, selanjutnya untuk dua pangkat n, nah kompleksitas ini terjadi eh, pada algoritma dengan pertumbuhan eksponensial ya. Jadi eh, kompleksitas ini juga tidak sesuai pada metode add ini. Nah, untuk n log n, nah ini juga karena code ini tidak membagi masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil, kompleksitas ini tidak tepat untuk si add ini ya. Nah, jadi untuk si add ini jika matriksnya berbentuk persegi, kompleksitasnya adalah O n pangkat 2. Jika jumlah baris dan jumlah kolom berbeda, maka kompleksitasnya adalah O n kali M. Nah, jadi itu karena tidak ada satupun dari kompleksitas waktu yang tadi, maka tidak ada yang memenuhi. Selanjutnya untuk si subtract ini ya. Nah, jadi di subtract ini jadi si ini subtract ini mengecek apakah kedua matriks memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama.
Selanjutnya akan diverifikasi dalam waktu tetap atau 0 1 karena hanya melibatkan perbandingan sederhana. Jadi untuk selanjutnya ada perulangan bertingkat yang dimana loop pertama ini berjalan sebanyak jumlah baris. Yang di dalamnya terdapat loop kedua yang berjalan sebanyak jumlah kolom. Nah, untuk kompleksitas waktunya, untuk faktorial, karena si kompleksitas faktorial ini tidak, si code ini tidak melakukan eksplorasi semacam faktorial, jadi kompleksitas ini tidak relevan. Untuk si 2 pangkat n, eh, code ini juga tidak menggunakan rekursi atau eksplorasi kombinasi. Kompleksitas ini tidak cocok untuk code subtract ini. Nah, untuk si n log n ini karena code ini hanya terdiri dari perulangan bertingkat tanpa operasi logaritmi, jadi kompleksitas ini juga tidak sesuai. Jadi tidak ada satupun dari pilihan yang kompleksitas waktu yang di atas tadi ya, sesuai dengan code ini. Nah, selanjutnya untuk multiply, untuk perkalian dari matriks. Nah, di sini yang sebuah matriks yang memeriksa apakah jumlah kolom dan matriks sama dengan jumlah baris dan matriks kedua. Jadi jika tidak sesuai, maka perkalian tidak dapat dilakukan. Nah, untuk kompleksitas waktunya ini, eh, karena code ini hanya melakukan perkalian elemen-elemen matriks tanpa eksplorasi kombinasi, jadi kompleksitas seperti faktorial ini tidak relevan. Nah, untuk 2 pangkat n, karena tidak ada rekursi atau eksplorasi pada code n tadi, maka eh, kombinatorial di sini, maka kompleksitasnya tidak cocok yang 2 pangkat n. Nah, untuk yang logaritma n log n, nah di sini karena biasanya ditemukan dalam algoritma penyortiran seperti merge sort atau quick sort yang memanfaatkan operasi berbaris algoritma. Nah, karena code multiply tadi hanya menggunakan perulang bertingkat tanpa operasi logaritmi, jadi kompleksitas eh, dari Airlock ini tidak sesuai dengan si code multiply tadi. Jadi tidak ada satupun opsi yang diberikan yang sesuai. Nah, selanjutnya untuk matriks F-nya, ini matriks untuk main metodenya. Nah, di sini kita buat scanner untuk meminta inputan dari si pengguna. Nah, ini untuk input jumlah matriks, ada berapa matriks. Untuk data matriksnya dia akan diinput dan masuk ke sini dan akan di print juga dari sini. Nah, di sini untuk add akan ditampilkan matriks ke berhasil dengan ukuran. Nah, ini juga sesuai dengan gaya penulisan Google. Ini untuk memilih 2 matriks agar dioperasikan. Nah, akan ditampilkan pilih matriks pertama dengan matriks kedua gitu. Nah, nantinya ada memeriksa apakah indeks matriks valid. Nah, di sini ada validator ya. Di sini jika return indeks lebih besar dari nol atau indeks lebih kecil dari size si matriks, maka akan valid. Nah, untuk code-nya ini sama dengan code pada praktikum pertama. Jadi langsung saja kita runkan. Nah, tadi kan karena saya belum menunjukkan hasil dari cek style saya, ini akan saya buat VN verify. Nah, udah sukses. Nah, oke, sini sudah sukses. Kita buka pada file Explorer. Nah, kita buka pada alamatnya. Target, site.
Nah, ini adalah textile data table-nya. Jadi saya di sini eh, mempunyai null warnings dan null error dan sesuai dengan terangan bahwa ini sudah sesuai dengan gaya penulisan dari Google. Oke. Selanjutnya untuk run aplikasi, awalnya kita buat mvn clean package. Nah, setelah sukses. Nah, ini adalah perintah di terminal pada VS Code untuk ngerun si yang kita buat tadi yang sudah kita kerjakan. Maaf, tidak ada. Nah, sini masukkan jumlah matriks, misalnya dua. Baris pertama A, jumlah baris tiga, satu, dua, kurang tiga kali satu. Nah, untuk judul matriks kedua, misalnya B, sekarang jumlah baris dan kolom, tiga, satu. Oke, sama indeks. Nah, judul matriks kedua, indeks. Nah, ini adalah hasil dari matriks F tadi, dari matriks kalikan. Nah, jika kita salah menginput akan melakukan gagal melakukan perkalian. Baiklah, sekian video presentasi dari saya untuk penjelasan kode pada praktikum kedua ini. Jika saya salah dan salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih.